Jadi gini nih, ada sesosok makhluk dari Jepang, tapi dia itu gak kayak makhluk pada umumnya. Yang biasanya pasti ada tuh satu aspek yang menghubungkan bentukannya sama manusia. Intinya kebanyakan makhluk halus kayak jin, hantu, setan. Contoh deh, kita punya pocong, kita punya kuntilanak, dan kita punya tuyul. Atau yang lebih luas deh cakupannya gitu, kayak ada zombie, kayak ada vampir, dan masih banyak lagi. Semuanya pasti itu ada aspek yang menyerupai manusia. Nah, di video kali ini kita bakal bahas sosok makhluk yang persentase kemiripaninya sama manusia tuh cuman 10% aja. Jadi emang jauh banget kalau dimiripin sama manusia. So, langsung masih gue luas yang bertugas siap menemani dengan data dan cerita versi gue. Kasabake atau biasa juga disebut Karakasabake yang secara harfiah berarti monster payung kertas, ya atau hantu payung kertas. Kisahnya ini bermula dari sebuah payung tua bekas yang ditinggalkan pemiliknya. Jadi seorang pemilik payung nih pada zaman dahulu banget, yang payungnya itu kayak payung-payung Cina gini, dia meninggalkan sebuah payung dan tidak pernah mengambilnya lagi. Hingga dalam jangka waktu yang lama banget, setelah hampir 99 tahun, payung tersebut pun berubah menjadi yokai, yang biasa diartikan atau kayak monster atau lebih seperti siluman. Setelah berubah itu, Kasabake pun memiliki sebuah kaki serta mata besar yang tergantung di kertas payungnya, dan juga Kasabake pun memiliki sebuah lidah panjang yang menjulur untuk mengganggu manusia. Sebenarnya nih, walaupun banyak yang kita kenal sekarang tuh kayak gini, dahulu tuh bentuk Kasabake tuh gak kayak gini guys, tapi lebih kepada sosok manusia yang kepalanya ditutup rapat oleh sebuah payung. Jadi gak kayak gini tampilannya, tapi lebih kayak kepada humanoid juga tapi berkepala payung kayak gitu. Dan baru setelah Jepang melakukan kontak dengan Portugis atau selama periode Taisho, bentukannya itu pun mulai berubah dikarenakan ada cerita dan campur tangan bahasa Portugis di dalamnya. Gue gak tahu juga tuh gimana bisa dan kenapa bisa, tapi intinya sejak adanya Portugis di Jepang, cerita dan bentukan Kasabake pun berubah kayak yang kita kenal sekarang ini. Nah, ada dua cerita tentang Kasabake, juga ada dua wilayah yang berbeda yang menceritakan tentang Kasabake ini. Pertama, itu dari daerah Higashiwa, yang ceritanya payung tersebut atau Kasabake ini akan muncul di sebuah lembah, lalu siapapun yang melihatnya akan terjatuh lemah, hingga tidak bisa menggerakkan kaki mereka untuk menjauh dari tempat tersebut. Jadi gak bisa tuh kabur sama sekali, dan lo kayak bakal terkaku ketakutan gitu. Dan yang cerita kedua itu berasal dari daerah Tottori, Jepang, yang dikisahkan bahwa ketika seseorang melihat Kasabake ini, ia akan meledakkan manusia tersebut dan menghamburkannya ke langit. Tapi menurut kisah ini, Kasabake hanya keluar di saat cuaca sedang berangin. Jadi pas dia nembangin pecahan tubuh-tubuh lo itu bakal dibawa angin tuh. Mungkin itu kali ya maksud dari si Kasabake yang berasal dari daerah Tottori Jepang ini. Buat kisahnya yang paling populer atau kisah yang paling banyak dikenali oleh orang-orang atau kisah yang terkenal banget tentang Kasabake ini, dia tuh nggak sekejam itu, alias nggak sampai bunuh orang. Jadi ya Kasabake hanya keluar dan mengganggu manusia dengan cara menjilat manusia menggunakan lidahnya yang panjang hingga membuat manusia tersebut merinding ketakutan. Begitulah ceritanya. Ya walaupun gak serem amat ya, tapi bentukannya gue rasa cukup untuk dapat penghargaan bentuk terunik di daerah para yokai atau di daerah para makhluk halus sih. Soalnya unik banget gak sih bentukannya yang kayak payung gitu. Coba nggak ada kisah ini, misalnya nih Kasabake ini nggak ada dikisahkan di Jepang, siapa juga kan yang bakal kepikiran buat jadiin payung berubah jadi setan.
masih jauh gitu pemikirannya untuk sampai ke sana gitu. Boro-boro kan lah di Indo aja kan yang punya payung masih langka banget, kadang juga masih minjem teman atau minjem tetangga. So, seperti biasa kalian bisa kasih rating di kolom komentar tentang berapa tertariknya kalian dengan sosok yang kita bahas kali ini. So, mungkin sekian video kali ini. Gue Kirwa selaku yang bertugas undur diri. Dan seperti biasa, tetap jaga diri, perbanyak doa, dan sampai jumpa di video selanjutnya.